Ini si bolu kukusnya itu dia moist ya, terus juga lembut, manisnya juga pas, serta pastinya wangi. Yang suka lebih spesial, ini bisa banget disiram saus kayak gini. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin bolu susu kukus ya. Ini aku bikin yang mini dan lengkap juga dengan saus fla. Tapi saus fla sebenarnya opsional, nggak usah pakai. Juga ini si bolu kukusnya tuh dia lembut, wangi dan manisnya pas ya. Bisa dibikin mini, bisa juga kalian bikin satu loyang besar, tinggal nanti dipotong-potong. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk bahan-bahan bolu kukusnya. Yang pertama kita akan perlu telur, gula, SP. Jadi SP ini adalah emulsifier, garam dan juga kental manis. Nah, kental manis juga selain nambah manis, wangi, dia akan bikin si bolu kukusnya tuh moist, asalkan penggunaannya dia jumlahnya pas. Untuk tepung terigu aku pakai protein rendah, bisa juga pakai yang serbaguna yang protein sedang, itu juga nggak masalah. Vanili bubuk, baking powder, minyak dan juga susu. Untuk topping di sini aku pakai meses ya, tapi opsional. Kalian bisa pakai, bisa nggak. Sekarang untuk bahan-bahan saus fla-nya, ini opsional ya, boleh kalian bikin, boleh nggak. Buat puding juga saus fla ini cocok banget ya, konsistensinya tuh pas untuk disiram. Di sini aku pakai susu full cream ya, jadi susu putih yang tawar. Ini aku campur sama air, tapi kalau kalian mau lebih creamy, airnya bisa diganti susu juga. Lalu kental manis putih, kuning telur, mentega lawar atau unsalted butter, maizena dan juga garam. Untuk yang rasa coklat ini kita tinggal tambah aja dengan coklat bubuk dan juga kental manis coklat, ini opsional. Kalau kalian lagi nggak ada kental manis coklat, ya udah pakai coklat bubuk aja, sama tinggal disesuaikan rasanya pakai gula. Oke, yang pertama ini untuk adonan bolu kukusnya ya, ini bakalan praktis dan juga tingkat kegagalannya tuh rendah ya. Kita tinggal campur aja, ini ada telur, gula, garam. Cake emulsifiernya ini aku pakai SP, kalau kalian adanya TBM dan lain-lain juga nggak masalah. Kental manis putih juga ini kita masukin dan kita akan kocok sekitar 4-5 menit atau sampai konsistensinya tuh dia putih pucat mengembang. Nah, untuk emulsifier ini sendiri fungsinya itu dia untuk mengemulsify atau mengikat antara air dan juga lemak ya. Kalau air sama lemak itu kan dia memang nggak nyampur kecuali kita kocok, biasa ada telur dan lain-lain. Nah, itu hasilnya pastinya jadi lebih lembut dan juga jadi stabil. Si SP ini juga yang ngebantu banyak sekali resep khususnya buat pemula ya. Jadi si cake-nya itu dia lebih stabil. Tuh, kalau udah 4-5 menit dikocok kayak gini, teksturnya ini dia udah kaku dan berjejak. Kalian bisa lihat kalau kita kucurin tuh dia udah meninggalkan jejak. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Ini aku mau ayak dulu untuk menghindari gumpalan. Ada tepung terigu, baking powder dan juga vanili bubuk. Nah, kalau untuk baking powder sendiri ini di bolu kukus dia akan ngebantu mengembangnya tuh dia lebih merata. Untuk ngaduk tepungnya juga ini aku sama ya, pakai mixer. Cuman hati-hati jangan kelamaan kalau ngaduk tepung, sebentar aja. Yang penting dia keaduk kayak gini. Terus pinggirannya ini pakai spatula ya, kita ratain semua. Dan tambahkan bahan cairnya, ini ada minyak serta susu. Susu ini juga salah satu yang akan bikin si bolu kukusnya tuh teksturnya jadi lebih lembut dibandingkan kalau pakai air, itu bakalan jadi juga sama, enak juga sama. Cuman lebih ada kenyalnya ya, lebih crumbly kalau nggak pakai susu. Oke, ini si adonan bolu kukusnya tuh udah jadi. Aku mau tambahin topping meses, tapi topping ini opsional ya. Kalian mau pakai choco chip, mau di skip nggak masalah. Atau adonannya ini kalian mau kasih perisa pandan, perisa coklat, perisa mocha, itu juga bisa banget. Untuk bikin adonannya pastinya simple ya. Dan yang gak kalah penting kalau kita mau bikin bolu kukus itu adalah si wadahnya. Aku lebih suka dia yang tengahnya tuh bolong, jadi nanti hasilnya tuh lebih fluffy karena dia ngangkatnya tuh lebih ringan ya, jadi lebih mengembang, pastinya lebih fluffy. Tapi kalau kalian nggak ada yang tengahnya bolong, mau pakai mangkok kecil-kecil juga itu masih bisa untuk resep ini ya. Atau kalau mau pakai yang gede juga bisa pakai yang loyang kotak. Tapi kalian bikinnya tipis, jadi jangan terlalu tebal, atau bisa juga pakai loyang bulat yang tengahnya juga bolong ya. Itu lebih disarankan. Nah, buat yang nanya loyangnya beli di mana, aku udah taruh linknya. Dan ini tuh selain buat bolu kukus bisa juga untuk puding ya. Jadi langsung aja dicek. Ini tinggal kita oles saja pakai minyak goreng, nggak usah kebanyakan ya. Yang penting dia menghindari lengket gitu. Lalu isi dengan adonan ini kurang lebih 3/4 penuh
ya, karena nanti si adonannya tuh dia bakal naik dan juga mengembang. Lalu tinggal kita kukus aja di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Jadi kalau ngukus itu di kukusan yang udah panas baru kita masukin si bolu kukusnya ini. Dan untuk tutup panci kukusannya ini aku lapisi dengan kain untuk menghindari tetesan uap. Tapi kalau kalian nggak ada ukuran lap yang pas gitu buat menutup si tutup panci kalian, ini nggak apa-apa. Kalau dilepas nanti tinggal kukus aja kayak biasa. Waktu mengukusnya ini karena loyang yang kita gunakan kecil ini cukup sekitar 15 menit. Tapi kalau kalian pakai yang whole ya, yang cetakan yang besar itu bisa sampai 30 atau 40 menit tergantung loyang yang digunakan. Untuk saus flanya ini opsional ya, kalian bisa pakai ataupun enggak, ini si bolu kukusnya tuh udah bakalan enak. Ini yang pertama kita campur itu adalah si liquidnya ya. Ini aku pakai susu, lalu air, garam, maizena, lalu kental manis. Jadi di sini aku nggak tambahin gula. Pertama supaya nggak kemanisan, dan kedua memang manisnya itu dari kental manis. Cuman kalian yang suka rasa lebih manis, ini perlu ditambah gula lagi ya. Gula mungkin 1 atau sampai 2 sendok makan cukup. Setelah diaduk, baru ini kita masak di atas api sedang. Hati-hati jangan api besar karena pastinya susu kental manis ini gampang gosong ya. Jadi cukup pakai api sedang, kita perlu masak tuh sampai dia simmering ya. Jadi kayak mendidih tapi jangan sampai terlalu heboh juga. Ini walaupun kita pakai tepung maizena memang nggak terlalu kental ya, karena kan kita mau bikin konsistensinya tuh flat yang cair gitu ya. Nah ini tinggal kita masukin aja ke dalam mangkuk yang dalamnya tuh ada kuning telur. Nah tahapan ini tuh namanya tempering atau kita menyamakan temperatur supaya si kuning telurnya ini tuh dia dihangatkan dulu dengan adonan. Karena kalau kuning telurnya langsung kita masukin ke panci, takutnya dia jadi matang ya, jadi scrambled egg gitu. Nah kalau udah rata ini tinggal kita balikin lagi ke dalam panci dan kita masak dia hingga mendidih ya. Setelah kuning telur masuk juga kalian bisa lihat ya, ini tuh dia agak mengental kembali. Kalau kalian suka dengan aroma vanila, mau ditambahin lagi perisa vanila juga itu bisa banget. Nah begitu dia mendidih, kita terus masak kurang lebih 30-60 detik ya, supaya memastikan semuanya itu matang termasuk telurnya ya, jadi pastinya lebih awet juga. Terakhir matikan api dan tinggal kita campur aja dengan unsalted butter atau mentega tawar. Kalau udah tinggal kita tuang aja ke mangkok. Ini yang setengah aku biarin putih dan setengah lagi aku mau kasih rasa coklat. Untuk nambah rasa coklatnya ini aku pakai coklat bubuk ya. Kita langsung campur aja karena ini si sausnya tuh dia masih panas. Jadi tinggal kita aduk aja. Tapi kalau kalian mau nyampur coklat bubuk ke dalam adonan yang mungkin gak panas atau adonannya tuh kental, lebih baik si coklat bubuknya diseduh dulu pakai air panas sampai jadi paste baru nanti digabung. Cuman karena ini masih panas tuh, dia lama-lama tuh larut dengan sendirinya kayak gini. Dan kalian bisa cicipin kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahin kental manis coklat kayak aku kayak gini. Atau bisa juga ditambah gula, ya, sirup coklat, dan lain-lain. Oke, kalau udah ini tinggal kita biarkan dingin dan sausnya itu siap digunakan. Setelah 15 menit, bolu susu kukusnya ini dia udah matang. Dan langsung aja tinggal kita balik ya, supaya si bolu kukusnya tuh dia nggak nempel di cetakannya. Ini si bolu kukusnya itu dia moist ya, terus juga lembut, manisnya juga pas, serta pastinya wangi ya. Jadi wangi susunya tuh berasa, dimakan gitu aja tuh dia udah enak. Didiemin seharian juga dia nggak akan keras ya bolu kukusnya. Nah cuman buat yang suka lebih spesial, lebih basah gitu, ini bisa banget disiram saus kayak gini. Untuk resep sausnya juga ini aku bikin memang nggak terlalu manis. Jadi kalau kalian tadi ngerasin kurang manis, tinggal tambah gula aja sesuai selera. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa ya untuk cek produk-produk yang aku gunakan di video ini di description box ataupun di dalam video ya. Aku udah taruh linknya, kalian tinggal klik aja ya. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.